Selamat malam guys. Kita ada di lapangan Bumi Delta nih. Lapangannya keren, buat olahraga malam. Jangan lupa subrek. Buat ngerang dah bisa orang. Buat mojok. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abkhalan nasi idza dzukirtu asma'i indahu falam yusalli alayya. Al-hadisa amma ba'd. Hadratal mukarramin muhtaramin, para alim, para ulama yang saya muliakan, tokoh masyarakat di Puri Delta Kiara, yang saya muliakan para kasepuan, yang saya hormati Bapak RW seperangkatnya, yang saya hormati Bapak-Bapak RT dari RT 01 sampai 11 serta perangkat-perangkatnya, yang saya hormati jajaran anggota DKM, dan tentunya yang saya hormati Bapak RT Roni sekaligus sebagai sohibul makan itu tempat, berarti sohibul makan juga pemilik makan ya, yang menghidangkan gitu. Terima kasih banyak Pak RT Roni untuk kesempatan, tempat, juga cemilan dan kopinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tadi ngomong sama Mas Ari, Mas Pak Maman, temanya apa ya, Bos? Semetuni baik. Kita hidup di dunia, sebelum di dunia melalui 5 fase zaman ataupun kondisi. Pertama, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Yang kelima alam ini ada pintu masuknya ya. Sebelum disebul roh ke alam rahim, masih di alam ruh. Itu malaikat ambil roh tuh sebul ke janin bayi, baru setelah masuk pul ke janin bayi, baru kita hidup di alam rahim. Setelah alam rahim 9 bulan kayak bosan di dalam, nggak lihat pemandangan gitu kan, brojol keluar, berarti masuk alam dunia, dibuka dengan kelahiran. Makanya uniknya itu, hidup itu fajtahid, bersungguh-sungguhlah, kata Nadom itu, dimana ketika engkau dilahirkan engkau menangis, sementara orang sekelilingmu tertawa bahagia. Berarti kita PR-nya harus balik di akhir ending kehidupan. Jangan seperti pas lahir, mati pun apa? Nangis, di mana orang-orang sekitar senang. Artinya apa coba? Kan nggak bagus, harus dibalik. Jadi pas lahir kita menangis, di mana sekeliling kita orang tertawa gembira. Pas meninggal jangan sama, usahakan pas meninggal di mana kita tersenyum gembira bahagia, orang lain bersedih. Ya kalau misalnya pas meninggal seperti pas lahir nangis, sementara orang lain artinya apa? Berarti kurang baik kehidupannya. Gitu. Dah masuk ke alam dunia. Alam dunia kontrak habis, nggak tahu 100 tahun, karena jarang 100 tahun. Masuk alam barzah, dibuka dengan sakarat mati. Mati itu sebentar, paling berapa? Hitungannya nggak ada 24 jam, hitungannya menit. Sakarat meninggal, diproses, dikubur, masuk ke alam barzah. Sudah. Alam barzah alam apa? Alam penantian, halte, nunggu kiamat. Kiamat itu pembuka gerbang untuk alam akhirat.
Ternyata dari 5 alam ini Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan zaman di muka bumi ini itu ada 5 zaman yang akan manusia hadapi. Cuman kita dari 5 ini hidup di zaman yang mana coba ya? Yang pertama, Rasul menyebutkan zaman yang pertama itu zaman nubuwah, zaman kenabian, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir. Berarti setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi, habis masa nubuwah, masa yang pertama udah habis. Terus masa yang kedua namanya masa khilafah ataupun khulafaur rasyidin, dipimpin oleh 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah habis di Ali. Setelah Ali habis mulai ganti zaman, namanya zaman mulukah, zaman kerajaan yang menggigit desak. Kalau bahasanya itu zamanul khilafahul, apa itu saya lupa. Aldon. Bukan Aldon, itu fonik kali gigit ya, gigit. Berarti zaman dinasti. Kalau di Arab Saudi dulu, kenapa dinamakan Arab Saudi? Karena dipimpin oleh Saudi. Ya, pemilikan Saudi. Ulamanya Abdul Wahab waktu itu. Terus ke sini sampai ada penaklukan kota Konstantinopel yang sekarang terkenal dengan Istanbul. Mereka sistemnya turun temurun, raja punya anak, rajanya meninggal ganti anak jadi raja, terus seperti itu mulkun. Terus itu sudah habis karena waktu itu memang benar-benar khilafah, apa mulkun, kalau bahasa Arabnya dikit itu apa kan? Akdon ya, itu tuh habis, sudah habis. Terakhir di periode dinasti Utsmaniyah. Kalau di Konstantinopel dipimpin oleh Syekh Muhammad Al-Fatih. Sudah habis. Ganti ke sini. Mulkun zamanu mulkun jababiroh. Jababir itu kejam. Ternyata kayaknya kita hidup di zaman yang ke Jababiroh, zaman mulkun Jababiroh. Jababiroh itu berarti pemimpin kita, presiden kita kejam. Tidak seperti itu juga. Artinya kejam itu maksudnya di situ banyak persaingan. Mungkin kejamnya gara-gara lantaran persaingan dagang itu kan, didesak pemerintah dari investor sana, investor sini, panik ya. Dipilih ya dari pilih. Nah pilih kan pasti membawa suara supaya ntar setelah jadi bisa menyampaikan aspirasinya kan gitu. Ya kalau Indonesia kan kita hidup di mulkun Jababiroh. Nggak tahu sampai kapan Jababiroh ini, mulkun Jababiroh. Ya, karena sebelumnya mulkun kalau di Indonesia sebelum periode apa NKRI yang diproklamasikan oleh Pak Soekarno kan masih bentuk kerajaan itu di Indonesia kan jelas ya, ada Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya, Siliwangi, Demak, Kerajaan Banten mungkin. Tapi setelah itu habis baru dipimpin Indonesia satu presiden, satu pemimpin. Nah sekarang kita hidup di sini di zamanun mulkun Jababiroh. Berarti keempat nih nipis ya, pada 5 nih. Terakhir itu khilafah. Ya, khilafah yang sah, yang resmi kelak akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Itu hampir zamannya ada akhir. Tinggal kita hidup di zaman yang keempat ini sampai kapan ya? Apakah anak-anak kita, cucu-cucu kita itu sampai ya itu. Tapi yo kita harus yakin
berdoa, selagi masih banyak kegiatan agama, selagi masjid-masjid masih berkumandang suara adzan, selagi masih banyak kebaikan, selagi masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah kiamat diperluas lagi, diperpanjang, ditunda lagi. Jadi masih lama, insya Allah. Cuman kalau sudah habis baru masuk ke khilafah. Nah, khilafah yang terakhir ini kelak akan dibuka dengan turunnya Dajjal. Dajjal akan turun, merusak kondisi dunia itu sedang porak-poranda, banyak kekeringan, perekonomian sedang kacau, itu Dajjal muncul. Cuma dikira Dajjal muncul, membuat kerusakan, membuat fitnah, Imam Mahdi dibaiat untuk memerangi Dajjal dan pasukannya. Didukung di masa kelak, di masa itu Nabi Isa alaihissalam akan turun membantu Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal. Nah, di situ masa khilafah yang paling damai, yang paling makmur, yang paling bagus kaitan Islam, cuman tidak bertahan lama. Karena sebentar lagi akan muncul tanda-tanda kiamat yang lebih besar sehingga kiamat akan terjadi. Berarti dari 5 itu ngeri ya. Nubuah sudah terlewat, khilafah yang pertama sudah lewat, terus mulkun afrod sudah terlewat. Sekarang zamanu mulkun jababiroh, kita di sini di keempat, tinggal nunggu yang kelima. Makanya banyak berdoa. Mungkin kalau kita zaman enak seperti ini nih, mau nelpon ngomong sama orang tua di sana tinggal telepon, mau air gak usah ke sungai, tinggal mencet tombol, mau nonton berita tinggal TV. Dulu nonton TV masa kecil saya tuh sudah hitam putih, pakai aki di kelurahan, akhirnya habis lari ke sana kampung sebelah, cuman pengen nonton TV. Sekarang sudah enak memang, tapi enaknya kita saat ini kita tetap waspada untuk tetap menjalankan aktivitas keagamaan, minimal jamiah seperti ini dan lain sebagainya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama kita, anak-anak cucu kita kelak. Amin Allahumma amin. Nah, pas jam 9 sebenarnya sudah. Mungkin itu intinya mau itu dari saya untuk diri saya sendiri, dan semoga bermanfaat untuk bapak-bapak jamaah semua. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup kiranya yang bisa sedikit saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mangke disambung dengan ngobrol-ngobrol dari saya. Wal afu minkum. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.